Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala muzakkiran lidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Sadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, ungkapan puja dan puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman wal Islam, sehingga pada kesempatan hari ini, detik ini dan saat ini kita terpanggil untuk memenuhi panggilannya, yakni melaksanakan Jumat di mana tempat kita bersujud dan kita memohon kepadanya, Masjid Kampus Universitas Trunojoyo. Kemudian salat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan ajaran-ajarannya, menaati perintahnya, mengikuti suri tauladan akhlak mulianya, dan meneruskan dakwah perjuangannya, sehingga kita pantas dan layak menjadi umatnya yang akan selamat dalam kehidupan dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin yang berbahagia, dalam Jumat khutbah siang hari ini, marilah kita termenung sejenak tentang peristiwa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, sahabat kita, atau keluarga besar kita. Berapa banyak peristiwa yang terjadi pada bulan terakhir, mulai sejak bulan Juli, Agustus hingga sampai detik ini. Berapa banyak pula orang yang telah meninggalkan kita dan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Alhamdulillah kita pada saat ini masih diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap diberikan nafas dan tetap bisa menghadiri majelis-majelis Jumat atau majelis-majelis yang lain yang semata untuk berzikir, untuk bertadzakur kepadanya. Oleh karena itu, ingatlah dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju akhirat. Hadirin sekalian yang berbahagia, ketika ada sebuah pertanyaan, kapankah nikmat itu terasa amat sangat berharga nilainya? Maka jawabannya adalah ketika nikmat itu sudah mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat akan terasa amat sangat berharga dikala masih muda dan tiba masa tuanya. Nikmat sehat akan terasa amat sangat berharga dikala sakit sudah terasa. Kekayaan yang melimpah atau harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terasa amat sangat indah dan berharga dikala kefakiran dan kemiskinan menimpanya. Waktu akan terasa amat sangat berharga dikala datang kesempitan tersebut. Kemudian hidup dan penghidupan ini akan terasa amat sangat berharga dikala kematian sudah menjemput. Ightanim khamsan qabla khams, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla sughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah
waktu mudamu sebelum masa tuamu, waktu sehatmu sebelum datang kesakitanmu, waktu kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan yang terakhir masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Maka kapankah kita akan sangat menghargai nilai kehidupan? Maka jawabannya adalah ketika nikmat itu mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala telah mengadikan dalam sebuah firman-Nya, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak bisa menghargai nikmat hidup yang Allah berikan, ketika dia sudah mati mereka berkata kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhanku, absorna wa sami'na, kami telah melihat dan mendengar, farji'na ya Allah, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihan, niscaya hambamu ini akan berbuat baik dan berbuat kebaikan. Inna muqinun, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Maka orang-orang yang hari ini memiliki harta yang berlimpah ruah, yang banyak dan luar biasa, dengan fasilitas yang penuh kecukupan, ia akan tahu kapan itu akan sangat berharga nilainya, yaitu ketika harta kekayaan itu ternyata tidak lagi dapat menolongnya. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Maka sesungguhnya sesuatu itu akan amat sangat berharga ketika nikmat itu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dikisahkan suatu ketika Ibrahim bin Adham radhiyallahu an sedang berjalan. Ia menyaksikan pemandangan aneh. Ada seorang laki-laki yang tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki berada di pinggir jalan. Sesekali orang-orang yang lewat di sana menyiapkan makanan-makanan kepada laki-laki tersebut. Kemudian dia berzikir kepada Allah, Alhamdulillah ala ni'amihillah, Alhamdulillah ala ni'amihillah. Segala puji atas segala nikmat Allah, nikmat yang agung yang Allah berikan. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya, nikmat apa yang Allah berikan kepadamu wahai laki-laki soleh? Kemudian dia menjawab, qalban syakiran wa lisanan zakiran. Allah berikan nikmat itu adalah hati yang selalu bersyukur dan hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas laki-laki tersebut mengatakan, memang aku tidak memiliki tangan dan kaki, tetapi Allah berikan yang luar biasa kepadaku. Allah berikan yaitu ingatan setiap saat dan setiap waktu. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau orang yang tidak punya tangan dan kaki bisa mengucapkan kalimat zikir kepada Allah, bagaimana dengan kita hari ini yang Allah berikan penglihatan kepada kita, Allah berikan tangan dan kaki kepada kita? Pernahkah terbersit di hati kita ketika melihat orang-orang yang tidak memiliki tangan dan kaki? Apa yang ia inginkan mungkin dalam doanya, yang ia inginkan kehidupan yang hari ini Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang masih engkau dustakan? Maka daripada itu, mari jadikan diri kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka nikmat itu akan amat sangat berharga nilainya ketika nikmat itu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, manusia mati hanya akan membawa amal ibadah. Lebih daripada itu akan kita tinggalkan dunia yang fana ini. Suatu ketika nanti mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan hijrah menuju alam yang berikutnya, yaitu alam kubur, di mana ketika 7 langkah orang meninggalkan kita, orang meninggalkan kuburan kita, datanglah malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan 5 hal kepada kita.
Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kiblatuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, dan di mana kiblatmu? Man ikhwanuk, siapa saudaramu? Ternyata kunci jawaban kalimat tersebut adalah ada pada ibadah sholat. Segala sesuatu ada penghulunya. Hari penghulunya adalah hari Jumat. Bulan penghulunya adalah Ramadan. Malaikat penghulunya adalah malaikat Jibril. Anggota tubuh penghulunya adalah hati. Nabi dan Rasul penghulunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amal ibadah penghulunya adalah ibadah sholat. Maka mari kita jadikan diri kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita bahwasanya dunia bukan tempat kita, bukan tempat tinggal kita, tetapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Man dakhalal qabr bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa yang masuk dalam kubur tanpa bekal, maka seakan-akan mengarungi samudra tanpa kapal. Wa tazawwadu, mari kita siapkan bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, orang kaya bertakwa dengan hartanya, pejabat bertakwa dengan kekuasaannya, ulama bertakwa dengan ilmunya. Maka persiapkanlah bekal takwa kita. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.